Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ray Supareno dari Prodi Teknik Informatika kelas IF 24D. Di sini saya membuat video sebagai pelaksana tugas pemrograman web teori, yaitu membuat sistem update dan delete pada data user. Nah, jadi pertama-tama ini adalah hasil dari datanya, tampilannya, dan ini sesuai dengan yang ada di database-nya, seperti ini. Nah, pertama-tama saya coba tambah data dulu, apa saja. Contohnya adalah Sasa. Di sini Sasa emailnya adalah Sasa Lele. Di sini Lele 123. Nah, seperti ini. Simpan. Nah, datanya udah disimpan. Pas lihat, nah, ada lagi nih data tambahan barunya, yaitu Sasa Lele, dan Lele 123. Nah, kalau kemarin kan cuma bisa tambah data sama melihatnya ini. Nah, cara editnya tuh ya seperti ini, ada delete dan delete-nya. Pertama-tama didemokan dulu, penjelasan codingnya belakangan. Nah, di sini akan menampilkan ID nih. Terus ini ID-nya, ID yang di ininya nih identitasnya, primary key-nya di database. Nah, seperti ini. Ini kan ada 12, 13, 14. Nah, nanti yang Sasa Lele-nya itu adalah primary key yang berjumlah 15 ID. Nah, seperti ini datanya 15. Ini ngikut sama primary key-nya. Tapi ini nggak bisa diedit. Nah, ini saya akan mencoba namanya menjadi Sasas. Di sini Sasa Lele-nya jadi S. Jadi ini diedit juga jadi S, ditambah S aja di depannya. Klik update, data berhasil diedit. Saat dilihat, hasilnya adalah sudah beneran diupdate. Nah, jadinya Sasa sama Sasa Leles. Nah, gimana cara delete-nya? Klik delete, nanti akan muncul notifikasi apakah Anda yakin ingin menghapus data Sasas. Sasas ini yang nama akunnya. Jika klik OK, berhasil hapus data. Lalu kembali lagi ke sini. Nah, penjelasan codingnya seperti ini. Kalau untuk tambah data dan lihatnya mah sudah ada di video sebelumnya. Tapi ada perubahan sedikit di sini, yaitu saya membuat file bernama index.php yang isinya itu adalah informasi dari database-nya. Nah, di sini ada ininya nih. Nah, ini adalah script-nya, notifnya, semacam notif. Tadi kan ada kayak notifikasi data berhasil dihapus. Nah, ini dari sini. Nah, terus ini ada kayak semacam perulangan if result 6 rows 0 ini. Terus di sini perulangan begini. Nah, ini ada tambahan juga di sini nih, di update.php ada operasi sama dengan edit. Nah, yang begini sama ini juga. Nah, ini tuh maksudnya adalah saat ngeklik update.php. Nah, misal ngedit yang ini. Nah, ini kan di sininya di array get-nya ini nih kan ada kayak ID-nya nih. Ini ID editnya. Ini tuh ID-nya ngambil dari yang ini nih, 14 ini. Nah, ini tuh sebagai pengantar datanya. Data ke mana? Data ke update.php. Nih yang ini. Nah, isinya tuh seperti ini. If iset get op, maka op-nya tuh diisi. Isinya itu dari sini 14. Jadi ini ada variabel baru lagi yang menginisiasikan nilai dari ini 14 ini. Nah, ini kalau emang operasinya tuh ada. Kalau nggak ada berarti op-nya di sini tuh kosong. Nah, ini dalam kejadiannya si op-nya ini ada isinya. Nah, terus di sini nih, op sama dengan edit tuh di sini. Nih, yang edit ini, yang get-nya ini, edit dan ID ini. Nah, jika op-nya sama dengan edit, maka si ID-nya ini, variabel ID-nya ini, dia tuh ngambil get ID. Get ID-nya itu dari sini juga. Nah, terus ini MySQL query. Ini udah dijelasin di video sebelumnya. Ini intinya semacam aktivitas yang akan dilakukan di database-nya. Nah, tapi di sini adalah ada select
bintang from user. Ini maksudnya adalah dia tuh membaca semua yang ada di data user, yang dimana ID-nya itu ID yang udah dipilih tadi. Tadi kan milihnya ID yang 14 ini. Nah, otomatis di sini juga ID-nya ini adalah ID yang 14 ini. Dan ini udah diinisiasi dari sini. Nah, ini 14. Di sini juga jadinya otomatis 14. Lalu saya membuat variabel bernama key yang menampilkan hasil dari ini. Hasil dari tampilannya. Ya, tampilan ID yang dipilih. Nah, setelah itu si variabel username ini sama email dan password ini adalah isian dari ini. Isian dari data yang sebelum diedit. Nah, gitu. Kalau ini ID-nya kosong, berarti data tidak ditemukan dan akan redirect ke index.php. Nah, ini kan kasusnya berhasil kebaca gitu datanya. Ini kan datanya ada. Sekarang ini yang submit. Nah, ini submit-nya itu adalah setelah ini. Setelah update ini. Jadi kan misal saya ganti lagi di sini save i. Di sini saya edit lagi. Ini mah nggak bisa nih. Nah, sebelum diklik, nah di sini kan di HTML-nya ini tuh mirip-mirip sama yang di yang di insert-nya. Nah, ini randomly ini maksudnya ini nanti nggak bisa diapa-apain ini. Ini datanya ada tapi kita nggak bisa modifikasi. Nah, ini adalah ini value. Ada value di sini nih, tambahan value. Value ini ya cuma nampilin isinya, isi dari ini, dari si data yang sebelum diedit. Nah, ini ada username, email, dan password juga. Nah, di sini ada tombolnya nih, tombol update yang saya beri nama submit. Nah, submit-nya ini ada nanti bakal diapakan, bakal diginiin nih. If iset submit, maka ngapain? Jadi ini triggernya. Trigger setelah kita mengklik tombol yang bernama submit ini yang bervaluekan update. Jadi ini username. Nanti kan habis di submit ya, habis klik submit, maka otomatis data yang sebelum diedit bakal menginisiasi variabel yang sama tapi diganti namanya. Nah, ini kan key variabel key ini tuh ngambil dari data sebelumnya. Sedangkan yang post ini ngambil dari form HTML yang kita edit. Seperti itu. Nah, jadi gini nih. Ini data yang kita edit nih. Ini username, email, password. Ini kan udah saya edit nih, ada tambah i-nya. Berarti ya tinggal di-update aja sebetulnya. Nah, update-nya itu di sini. Variabel baru ini nih yang bernama SQL sama dengan update user set username. Jadi maksudnya mengupdate user, tabel user ini, lalu menginisiasikan username yang sebelumnya diganti menjadi username yang baru kita edit. Nah, email juga berlaku, password juga. Nah, intinya apapun data yang sebelum kita edit, terus kita ini timpa, kita ganti dengan yang kita edit, yang dimana ID-nya itu ID yang kita pilih. ID yang dipilih ya 14. Seperti ini. Nah, terus if MySQL query. Nah, ini maksudnya adalah kalau query-nya true, maka datanya berhasil diedit. Kalau enggak ya bakal error nantinya. Seperti itu. Nah, terus ini ada href index.php. Ini mah yang ini aja nih. Ini mah bakal balik ke index.php. Nah, ini saya coba update seperti ini. Data berhasil diedit. Nah, ini kan kasusnya datanya udah berhasil diedit nih. True dong artinya. Nah, berarti bakal belok ke sini, bukan ke sini. Seperti itu. Terus kita lihat deh di hasil database-nya. Oh, udah ganti nih. Tadinya kan gak ada i-nya, sekarang ada. Nah, terus kita hapus. Caranya nih kita ini kan ada tombol delete-nya. Nah, di sini juga ada nih. Nah, ini kan kayak update juga nih, op edit bla bla bla, edit ID-nya. Nah, ini yang ngebedain tuh di sini aja nih, delete. Ini tuh maksudnya ya kayak tadi, dia tuh mengoper lah, mengantarkan data parameter seperti itu, parameter get-nya.
Nah, jadi intinya dua ini mau edit atau delete, mau dia menghantarkan parameter yang berbeda, intinya dia mengantarkan data ID yang kita pilih. Di sini nih, ini kan row itu ya barisnya. Nih, ini kan barisnya ini. Nah, ini kan barisnya ini nih. Nah, ada admin, bla bla bla. Ini kan ada ID 12, 13, 14. Yang intinya dimanapun kita memilih suatu data, pasti ini yang ke bawah. Ini yang diantar duluan, ID. Karena ini mewakili satu data ini. Seperti itu. Nah, ini kasusnya nih, kan saya mau delete. Nah, ini saya delete. Ini kan mengarah ke delete.php. Nah, isinya seperti ini. Nah, ini nanti menyambungkan ke DB-nya. Nah, ini mirip yang tadi. Jika isetnya jika ada triggernya nih OP operasi, maka variabel OP-nya diisi dengan get OP. Nah, get OP itu yang tadi sebelumnya, else-nya else-nya operasinya kosong. Nah, terus jika operasinya ini kan edit ya, sekarang delete. Jika operasinya delete, maka ID-nya, variable ID yang di PHP-nya itu bakal diisi dengan get ID-nya yang dipilih, yang kayak gini nih. Nih, 14 yang ada di sini. Lalu, saya membuat variabel bernama delete. Delete-nya ini berisikan MySQL query apa gitu. Nah, ini sintaks MySQL ini adalah delete from user where ID. Jadi ini maksudnya menghapus tabel user yang dimana ID-nya itu ID yang kita pilih, yaitu ID 14 ini. Nah, terus ini jika delete maka berhasil hapus data. Ini maksudnya jika variable delete-nya true, maka datanya berhasil kehapus. Kalau enggak, ya gagal. Terus ini ada yang ini nih, refresh 2 URL sama dengan index.php. Ini maksudnya adalah ketika ini sudah divalidasi, maka akan belok ke sini nih. Nah, ini maksudnya adalah dia tuh nge-refresh nih. Refresh halamannya selama 2 detik, lalu URL-nya bakal pindah ke index.php. Ini saya coba lagi. Oh iya, ini kan nanti bakal muncul notif nih. Notifnya itu muncul di sini juga nih. Ini saya jelaskan juga. Jadi on click sama dengan return confirm. Ini maksudnya kalau saya mengklik si href delete-nya, maka bakal memunculkan notifikasi yang kita pilih. Apakah Anda yakin ingin menghapus data? Nah, datanya ini ya mengambil dari baris username ini nih, ngambil dari sini nih, seperti itu. Terus kita delete nih, muncul nih, sama kan, menghapus data ini. Apakah Anda yakin ingin menghapus? Jika klik OK, maka berhasil hapus data. Tunggu 2 detik, nah ganti ke sini, seperti itu. Nah, ini mana tadi? Nah, ini nih, bakal oper ke index.php. Seperti itu. Tapi kalau konsepnya datanya bakal kosong semua, nanti bakal muncul tambahan teks lagi di sini di bawahnya, yaitu tidak ada data. Nih, saya contohkan, delete, berhasil hapus data. Oke. Saya hapus sampai habis. Berhasil hapus data. Nah, di sini ada lagi nih teksnya, belum ada data. Itu tuh ngambil yang ini. Yang mana nih? Ini yang if. Ini kan if, maksudnya bakal dicek nih 6 rows 0. Kalau ini true, bakal perulangan yang menampilkan data dari database-nya satu-satu. Nah, kalau enggak, ya dia bakal memunculkan teks saja, yaitu belum ada data. Jadi kalau ini ada datanya, ini nggak bakal keeksekusi si else-nya ini. Seperti itu. Oke, sekian dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
maaf bila ada kata atau tindakan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.